Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar. Perkenalkan, nama saya Iska Marida, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Situbondo. Pada tugas akhir pembatik level 3 ini, saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa SMP kelas 7 dengan materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Sahabat Rumah Belajar, marilah kita awali pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Baiklah sahabat Rumah Belajar, marilah kita masuk kepada materi kita, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Di antara beberapa perintah Allah, yaitu sujud. Materi kita kali ini yaitu sujud. Diharapkan setelah mempelajari ini, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu diharapkan siswa dapat mempraktikkan atau mendemonstrasikan tata cara macam-macam sujud, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baiklah, kita awali dengan pengertian sujud. Sujud merupakan penghambaan atau ketundukan dan kepasrahan seorang hamba kepada penciptanya. Sujud ada pada setiap aktivitas sholat, kecuali sholat jenazah. Jadi, sahabat Rumah Belajar, semakin kita banyak melaksanakan sholat sunnah, maka banyak pula sujud yang kita lakukan. Pada pembahasan kita kali ini, yaitu sujud bukan dalam sholat, tapi sujud yang hukumnya sunnah, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi. Yang ketiga, sujud tilawah. Baiklah sahabat Rumah Belajar, untuk yang pertama, sujud syukur. Sujud syukur. Syukur merupakan tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mendapatkan nikmat atau ketika kita terhindar dari bahaya. Sahabat Rumah Belajar, adapun tata cara sujud syukur adalah yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat melakukan sujud syukur. Adapun niatnya, nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, melakukan sujud dengan membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang keempat, duduk kembali. Lalu yang kelima, melakukan salam. Demikianlah untuk sujud syukur. Selanjutnya, yang kedua, tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi yaitu dilakukan sebelum salam sebanyak 2 kali sujud. Caranya, sebelum salam kita sujud yang pertama dengan membaca subhana man la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Kemudian duduk sejenak, kemudian sujud kembali, sujud yang kedua dengan membaca doa yang sama seperti sujud sahwi yang pertama. Kemudian duduk kembali, lalu salam. Itu untuk sujud sahwi. Sebab-sebab melaksanakan sujud sahwi yaitu yang pertama, meninggalkan sunnah abad seperti lupa tidak melaksanakan kunut bagi yang terbiasa melakukan kunut, kemudian lupa atau tidak melaksanakan tasyahud awal. Yang kedua, ragu-ragu atau lupa dengan jumlah rakaat sholat. Yang ketiga, mengerjakan larangan yang dapat membatalkan sholat bila dilakukan dengan sengaja. Contoh, menambah jumlah rakaat sholat. Yang keempat, memindahkan rukun qauli atau ucapan di tempat lain, misalnya membaca Fatihah ketika tasyahud. Nah,
Bila ini yang terjadi, maka kita disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Baiklah sahabat Rumah Belajar, untuk yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, yaitu ayat sajdah. Ayat sajdah dalam Al-Quran ditandai dengan tulisan sajdah di samping ayat sajdah, atau di akhir ayat sajdah terdapat kubah kecil, gambar kubah kecil. Nah, itu ayat-ayat sajdah. Bila kita mendengar ayat-ayat sajdah, disunahkan melakukan sujud tilawah. Adapun tata caranya, yang pertama berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, niat melakukan sujud tilawah. Adapun niatnya yaitu nawaitu sujuda tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian sujud, yang ketiga kemudian sujud dengan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian duduk sejenak, lalu mengucapkan salam. Demikianlah tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Semoga sahabat Rumah Belajar di rumah dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwa ketiga sujud ini hukumnya sunnah. Jadi apabila kita melaksanakannya mendapat pahala, jika tidak melaksanakan tidak apa-apa. Demikianlah sahabat Rumah Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Rumah Belajar.